Langit malam pecah saat kerajaan Idalos terbakar. Di tengah kekacauan, Kaisar Godfrey sang penakluk menyerbu istana. Melangkahi para prajurit yang gugur dengan satu tujuan, dia menyatakan sedang mencari satu putri lagi. Dari bayang-bayang Renaesia, mengawasi dengan ketakutan, tapi tempat persembunyiannya sia-sia. Sebuah tangan tiba-tiba menangkapnya menyeretnya keluar ke tempat terbuka. Dengan senyum kejam, Godfrey menatap tawanannya, mengumumkan bahwa dia telah menemukannya. Kehidupan penuh tipu dayanya baru saja berakhir dengan kekerasan dan mengerikan. Dibawa ke hadapan Kaisar Renaesia berlutut dan dengan putus asa memohon belas kasihan. Berjanji akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Tapi Godfrey menatap tawanannya sama sekali tidak tergerak oleh permohonannya yang putus asa. Dia dengan dingin memerintahkannya untuk bangun. Saat Renaesia bangkit dengan ketakutan, Godfrey langsung mendekat dalam sekejap dengan menunjukkan kekuatannya yang mengejutkan. Dia menegaskan dengan sangat jelas bahwa wanita itu sekarang adalah miliknya. Dia telah menaklukkan kerajaannya, dan dia baru saja mengklaim wanita itu sebagai hadiah utamanya menyegel takdirnya. Tanpa sepatah kata pun, Godfrey menariknya ke dalam pelukan yang menyesakkan, mengabaikan sepenuhnya permohonannya yang putus asa. Dengan air mata berlinang di wajahnya, Renaesia memohon agar dia berhenti, terutama di sini di tengah reruntuhan rumahnya. Tapi ketakutannya sepertinya hanya menghibur kaisar berhati dingin itu. Dia mendekat dan memberikan tawaran yang mengerikan nyawanya sebagai ganti. Dengan senyum kejam dia menahannya dalam cengkeraman, kuatnya bertanya pada sang putri palsu, apa yang akan dia lakukan? Takdirnya kini bergantung pada satu pilihan yang mustahil ini. Terjebak dalam pelukan Godfrey yang tak tergoyahkan, semangat Renaesia akhirnya hancur. Malam berikutnya menjadi bukti suram dari realitas barunya sebagai milik sang kaisar. Membuatnya benar-benar hancur saat fajar tiba. Tapi hidup tidak selalu sekejam ini. Cerita kembali ke beberapa tahun sebelumnya di sebuah taman yang cerah, di mana orang-orang berbisik dengan kagum. Mereka menunjuk ke arah sosok yang menakjubkan bertanya-tanya siapa wanita cantik itu. Dia tak lain adalah putri keenam kerajaan yang tercinta. Renaesia adalah gambaran dari keanggunan, sama sekali tidak menyadari masa depan kelam yang menantinya. Di masa lalu yang indah ini, bisikan-bisikan mengkonfirmasi rumor bahwa putri kerajaan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saat potretnya dipublikasikan, lamaran pernikahan datang membanjir dari seluruh penjuru dunia. Jumlah suratnya sangat banyak, terlalu banyak untuk bisa dia periksa satu persatu. Bahkan para pelayan istana akan memandangnya dari jauh, benar-benar kagum pada keanggunannya. Berdiri di aula yang bermandikan cahaya matahari, dialah Renaesia Idalos, wanita paling dicintai dan dikagumi di seluruh kerajaan, menjalani kehidupan yang jauh dari kengerian yang akan datang. Tapi kehidupan sempurnanya adalah sebuah rahasia yang tidak boleh terungkap. Kenyataannya dia adalah seorang putri palsu. Bertahun-tahun yang lalu istana kerajaan menjadi ajang pertumpahan darah, memperebutkan takhta dan ratu keempat sangat putus asa. Untuk melindungi putranya yang masih kecil, Regnos, dia menjalankan rencana nekat menemukan seorang gadis budak yang sangat mirip dengannya. Sang ratu menyembunyikan pangeran asli dan menampilkan gadis ini sebagai seorang putri cantik yang tidak berbahaya untuk menipu dunia. Seluruh sandiwara ini dirancang untuk melindungi pewaris sejati sampai dia akhirnya bisa mengklaim mahkotanya. Rencananya sederhana. Setelah perannya sebagai putri palsu selesai, dia akan kembali menjadi budak. Tapi masa depan itu tidak pernah datang. Sebaliknya, perang tiba merobek panji-panji kerajaan dan membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Dia teringat percakapan terakhirnya dengan Pangeran Regnos yang asli. Pangeran itu meminta maaf karena meninggalkannya, menjelaskan bahwa sebagai seorang putri, dia tidak akan dianggap sebagai ancaman bagi takhta. Sambil memegang tangannya, satu-satunya perintah pangeran adalah agar Renaesia melakukan apapun untuk tetap hidup demi dirinya. Dia berpegang teguh pada kenangan kata-kata terakhir. Regnos janji sungguh-sungguh bahwa pangeran itu akan kembali untuk menyelamatkannya hingga akhir yang pahit. Seluruh hidupnya telah didedikasikan untuk melindungi pangeran itu, tetapi masa lalu itu terasa begitu jauh dari kenyataan barunya saat dia duduk sendirian di kamar yang mewah. Sebuah tangan yang kuat tiba-tiba mencengkeram tangannya mengejutkannya. Suara kaisar terdengar rendah dan penuh perintah saat dia menjelaskan niatnya untuk malam itu dengan sangat kejam. Bagi Renaesia tidak ada ruang untuk menolak. Dia adalah pialanya sekarang. Darah Renaesia serasa membeku. Dia akhirnya mengerti niat sebenarnya sang kaisar untuk malam itu. Saat dia duduk di tempat tidur, dia menyadari hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Jika dia tidak bisa memuaskan penakluk kejam ini, akankah kaisar itu menyingkirkannya begitu saja? Malam itu adalah pelajaran pahit tentang kekuasaan, di mana Godfrey tidak meninggalkan keraguan sedikit pun tentang siapa yang berkuasa. Pertemuan itu membuatnya hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, suara derit pintu yang tiba-tiba terbuka mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh tubuhnya. Langkah kaki yang berat mendekat, dan dia mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang yang masuk tidak lain adalah Kaisar Godfrey. Saat kaisar itu mendekat, sebuah pikiran mengerikan melintas di benak Renaesia. Jika dia memuaskannya, apakah dia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan ini selamanya hanya ada untuk kesenangannya?
Tapi Godfrey benar-benar salah membaca ketakutan di matanya. Dia mencengkeram spray dan mencondongkan tubuhnya mengatakan bahwa Renaisia memiliki cara yang licik dan menawan saat menatap orang. Pikiran Renaisia melayang kembali ke masa sebelum invasi. Dia teringat 3 pelamar tampan yang menyatakan cinta mereka masing-masing mengulurkan tangan dan memohon kesempatan untuk menjadi suaminya. Mereka berjanji untuk mencintai dan melindunginya dengan segenap jiwa raga. Namun bahkan dalam kenangan yang tampak indah ini, kekuasaannya hanyalah ilusi. Renaisia teringat jawabannya yang menyedihkan, meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak punya hak untuk menentukan pernikahannya sendiri. Takdirnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sebuah kebenaran pahit yang semakin memburuk dalam realitas barunya yang kejam. Kilas balik berfokus pada salah satu pelamarnya Pangeran Regnos. Dia telah mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya sambil memanggil namanya. Dengan senyum percaya diri, dia bertanya apakah Renaisia benar-benar mempertimbangkan untuk menikahi salah satu pria lain. Bahkan sekarang Renaisia tidak bisa mengerti reaksinya. Dia bertanya-tanya apakah pangeran itu kesal karena seorang putri palsu menerima lamaran sungguhan, atau mungkin ada alasan lain yang lebih pribadi di balik sikap posesifnya. Kenangan itu meninggalkannya dengan pertanyaan meresahkan tentang perasaan pangeran itu yang sebenarnya tepat saat kesadaran Renaisia kembali. Sebuah suara dingin memecah lamunannya menanyakan apakah dia akhirnya sudah bangun. Seorang ksatria melaporkan bahwa semua persiapan untuk perjalanan panjang telah selesai, akhirnya mengakhiri permainan kejam sang kaisar. Tanpa melirik sedikit pun, Godfrey mengumumkan keberangkatan mereka dengan segera. Adegan beralih ke perjalanan yang melelahkan menembus hutan belantara di mana Renaisia dipaksa untuk berjalan kaki. Di antara para tawanan lainnya, dilucuti dari gelar dan pakaian bagusnya, dia sekarang diperlakukan seperti barang rampasan biasa. Kekejaman pagi itu telah membuatnya benar-benar kelelahan. Untuk sesaat kilatan pemberontakan bersinar di matanya. Tetapi tubuhnya yang lelah dengan cepat mengkhianati keinginannya. Dia tersandung, kakinya lemas dan ambruk ke jalan tanah yang keras. Benar-benar kelelahan, para tawanan lain bergegas ke sisi Renaiza, memanggil sang putri dengan cemas. Teriakan cemas mereka terhenti oleh seorang prajurit yang mendekat. Dia dengan marah memerintahkannya untuk bangun, mengancam nyawanya karena berani menunda perjalanan. Saat Renaisia mendongak, wajahnya pucat karena kelelahan, prajurit itu tiba-tiba membeku. Dia terpikat oleh kecantikannya yang luar biasa. Menyadari bahwa dia pastilah sang putri terkenal yang pernah dia dengar, amarahnya dengan cepat berubah menjadi niat jahat yang mengerikan. Dengan tatapan licik dia berpikir dalam hati bahwa tidak akan ada yang sadar jika satu orang tahanan menghilang begitu saja. Prajurit itu mulai beraksi mencengkeram pergelangan tangan Renaisia yang terikat. Dia menyatakan bahwa sang putri harus ikut dengannya. Terkejut dan ketakutan, dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dengan tatapan kejam dia memperingatkan bahwa status putri tidak ada artinya lagi dan lebih baik dia patuh. Dia mulai menyeretnya menjauh dari jalan, mengabaikan permohonan putus asanya untuk berhenti. Tepat saat dia menyuruhnya untuk diam, sebuah bayangan tiba-tiba menimpa mereka. Sebilah pedang menebas udara dengan suara yang mengerikan dan cengkeraman prajurit itu langsung mengendur sebelum Renaisia sempat mencerna apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuhnya terangkat dari tanah. Dia mendarat di atas seekor kuda dipeluk erat oleh sosok Kaisar Godfrey sendiri. Dia menatap Renais dengan mata kuningnya yang tajam dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Renais benar-benar terpana. Pikirannya berkecamuk. Apakah pria yang menghancurkan kerajaannya baru saja menyelamatkannya? Tanpa menunggu jawaban, Godfrey memacu kudanya maju, pergi menjauh dengan tawanannya yang kini aman dalam pelukannya, meninggalkan kekacauan dan kebingungan di belakang mereka. Pikiran Renaisia menjadi kosong. Saat niat Godfrey menjadi sangat jelas dan menakutkan. Masih di atas kuda, dia melakukan gerakan berani dan mengejutkan, menegaskan klaimnya atas diri Renaisia. Dia tergagap bertanya apa yang sedang dilakukannya. Tapi Godfrey hanya memperingatkannya untuk diam atau dia akan jatuh. Merasa sangat malu, Renaisia menunjukkan bahwa mereka berada di tempat terbuka di mana semua orang bisa melihat. Sang kaisar sama sekali tidak terpengaruh. Dia dengan dingin memberitahunya bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah dia membuatnya sangat jelas bahwa keinginannya sama sekali tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Saat pertempuran berkecamuk di luar, suaranya dingin dan mutlak saat dia memerintahkannya untuk tidak bergerak sedikit pun. Perjuangan untuk kebebasannya baru saja dimulai. Dengan pertempuran yang berkecamuk di luar, Godfrey menatap Renaisia sekali lagi dari balik bahunya. Dia berjanji akan segera kembali. Tapi nada suaranya yang dingin membuatnya terdengar lebih seperti ancaman. Saat dia melangkah keluar untuk bertarung, Renaisia ditinggalkan sendirian dan terperangkap di dalam kereta. Tapi dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Ingatan akan tatapan peringatannya yang tajam terpatri di benaknya membuatnya benar-benar mustahil bahkan untuk berpikir mencoba melarikan diri. Dia sepenuhnya menjadi tawanannya. Saat kekacauan pertempuran berkecamuk, Renaisia terperangkap di dalam kereta. Pikirannya berpacu. Dia mati-matian bertanya-tanya apakah itu benar-benar Pangeran Regnus di luar sana yang berjuang untuk menyelamatkannya. Keinginan untuk melihat, untuk memastikan bahwa harapan itu nyata sangatlah kuat,
Tapi kemudian ingatan mengerikan akan tatapan terakhir Godfrey membuatnya membeku di tempat ancaman tak terucapnya sangat jelas. Sambil mencengkeram jubah tebal di sekelilingnya, Renazia mengerti bahwa berani meninggalkan kereta akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Dia benar-benar lumpuh oleh perintahnya. Mengabaikan ancaman dingin, Godfrey rasa penasaran Renazia akhirnya menang. Dia harus tahu siapa yang ada di luar sana. Mengendap-endap ke jendela dia dengan hati-hati mengintip keluar, dan matanya terbelalak kaget. Itu dia, Pangeran Regnos benar-benar ada di sana. Selamat dan sehat dalam balutan zirah berkilaunya. Gelombang kelegaan yang luar biasa menyelimutinya bersyukur karena dia baik-baik saja. Tapi saat sang pangeran mengamati medan perang jelas-jelas mencari seseorang, sebuah suara dingin memecah kekacauan itu. Menanyakan apa yang sedang ia cari. Konfrontasi yang tak terhindarkan akhirnya dimulai. Yakin bahwa Pangeran Regnus datang untuk menyelamatkannya, Renazia bergerak menuju pintu kereta. Inilah saatnya jika dia membuka pintunya dia akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Gelombang harapan yang putus asa menyelimutinya saat tangannya meraih gerendel pintu, tapi secepat itu pula harapan itu sirna, digantikan oleh sebuah kesadaran yang mengerikan. Bayangan pedang Regnus terhunus, dan siap bertarung untuknya, melintas di benaknya. Dia langsung mengerti jika Regnus menemukannya dalam keadaan seperti ini sebagai tawanan kaisar, itu hanya akan membawanya pada kehancuran. Renazia membuat pilihan yang menyakitkan menyadari Regnus tidak bisa fokus pada pertempuran, sambil mengkhawatirkannya. Dia tidak boleh terhambat oleh takdirnya. Di luar arah pertempuran berbalik saat teriakan meletus, pasukan adalah melarikan diri. Seorang komandan musuh memberi perintah untuk mengejar pemimpin mereka, yang berambut perak. Mendengar ini Renazia tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Daripada menjadi beban dia akan tetap bersembunyi. Inilah pengorbanannya karena Pangeran Regnus adalah orang yang harus bertahan hidup untuk suatu hari menjadi raja. Renazia menyerah untuk melarikan diri. Dengan tangan yang kini terikat dia kembali bersandar di dalam kereta seorang tawanan yang tak berdaya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memikirkan sang pangeran diliputi rasa rindu yang mendalam padanya, dan kehidupan yang telah hilang setelah perjalanan panjang. Kereta akhirnya berhenti dengan sentakan. Pintunya terbuka menampakkan sinar matahari yang cerah dari sebuah tempat baru, yang mengerikan. Melangkah keluar, Renazia telah resmi tiba di jantung kekaisaran musuh. Sebagai hadiah bagi sang penakluk yang mengalahkan kerajaannya. Tiba-tiba Renazia diperintahkan untuk berganti pakaian dengan gaun yang indah dan mewah. Tindakan tak terduga itu membuatnya benar-benar bingung. Setelah diperlakukan tidak lebih dari sekadar piala perang, dia bertanya-tanya permainan apa yang sedang dimainkan sang kaisar. Apakah dia benar-benar akan memperlakukannya seperti seorang putri sekarang? Saat dia melangkah keluar, dia melihat Kaisar Godfrey yang berwajah datar menunggunya. Dia kemudian dibawa ke sebuah halaman yang dipenuhi tawanan lain dari kerajaannya. Mereka melihatnya dan langsung berteriak lega. Sangat gembira karena putri mereka masih hidup. Masih terguncang oleh perubahan perlakuan yang tiba-tiba, Renazia hanya bisa bertanya-tanya. Permainan gila macam apa yang sedang dimainkan Godfrey? Kaisar berdiri di sampingnya dan berbicara kepada kerumunan tawanan Aedalos. Secara dramatis memperkenalkannya sebagai putri mereka. Saat rakyatnya memandang seorang komandan menyampaikan laporan serius, dia menjelaskan bahwa sekelompok pemberontak tak dikenal menyerang pasukan mereka malam sebelumnya, meskipun para pelakunya berhasil lolos. Niat mereka sudah jelas. Mereka menolak untuk menerima kemenangan tering. Kilatan berbahaya muncul di mata Godfrey saat dia mencerna ancaman baru ini. Dengan tatapan dingin, Kaisar Godfrey mengumumkan bahwa dia akan menunjukkan pada Renazia kenyataan pahit dari posisi barunya. Jelas dia akan menjadikan seseorang sebagai contoh yang kejam. Sebelum dia bisa memberi perintah, Renazia meraih lengannya berteriak memintanya untuk menunggu. Dia dengan putus asa memohon bahwa rakyatnya tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan para pemberontak. Melihat amarah dingin yang masih menyala di matanya, dia sadar bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menghentikannya menjatuhkan hukuman kejam pada para tawanan. Membuatnya tak punya pilihan lain. Renazia menyatakan bahwa jika ada yang harus menanggung akibatnya, biarlah itu dirinya. Dia menyuruh Godfrey untuk hanya menyalahkannya seorang diri. Godfrey ingin mengaraknya di depan rakyatnya, memaksa mereka melihat sang putri tunduk sepenuhnya padanya. Rakyatnya bersikeras bahwa sang putri tidak seharusnya mempertaruhkan nyawanya demi mereka. Tidak tergerak oleh pemandangan ini, Godfrey merespons dengan tindakan bukan kata-kata. Dia menghunus pedangnya yang sangat besar dan dengan satu ayunan kuat menghantamkan bilahnya ke tanah hanya beberapa senti dari para tawanan. Tanah pun retak memberikan peringatan yang mengerikan. Renazia sadar permohonan putus asanya mungkin terlihat konyol. Sebelum dia sempat bereaksi, Godfrey mencabut pedangnya dari tanah dengan gerakan yang sangat cepat dan menakutkan. Dia menempelkan ujung tajam pedangnya ke leher Renazia dengan dingin, mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta pendapatnya saat segores garis merah tipis muncul di lehernya. Rakyatnya berteriak ketakutan tak berdaya. Godfrey mencondongkan tubuhnya memberikan peringatan terakhir yang mengerikan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, akibatnya akan jauh lebih buruk. Renazia hanya bisa gemetar sepenuhnya dalam kendalinya.
Sebuah kesadaran yang mengerikan menyadarkan Renazia. Dia mengerti ini hanyalah awal dari kekejaman Godfrey. Gaun mewah itu bukanlah hadiah melainkan properti untuk pertunjukannya yang gila. Dia ingin mengaraknya di depan rakyatnya, memaksa mereka melihat sang putri tunduk sepenuhnya padanya dengan menghancurkan semangatnya. Dengan menghancurkan semangat sang putri, dia juga menghancurkan keinginan rakyatnya untuk melawan. Renazia diliputi rasa putus asa, menyadari satu-satunya pilihannya adalah menahan tuntutan pribadi sang kaisar atau dijadikan alat publik untuk menghancurkan harapan rakyatnya. Dengan perhatian semua orang tertuju padanya, Godfrey menjabarkan masa depan mereka yang suram. Dia hanya memberi rakyat yang ditaklukkan dua pilihan. Yang pertama sederhana, mereka bisa tunduk dan mengabdi pada kekaisaran terangi tanpa bertanya. Dia kemudian mengarak Renazia di hadapan rakyatnya, memaksa mereka menonton saat dia mengumumkan pilihan alternatif yang mengerikan. Mereka bisa memilih untuk menentang, tapi dia berjanji mereka akan diinjak-injak dan dihancurkan sebagai balasannya. Mata emasnya yang dingin menyala dengan keyakinan mutlak memperjelas bahwa ini bukanlah negosiasi melainkan vonis atas nasib mereka. Renazia tiba di istana kekaisaran terangi, melangkah keluar dari kereta kuda ke tempat yang luar biasa megah. Dia langsung disambut oleh seorang pelayan dengan senyum tenang yang memperkenalkan dirinya sebagai Melgardi. Pelayan itu menjelaskan bahwa dia bertindak atas perintah langsung Kaisar Godfrey untuk membantu Renazia sepenuhnya saat Melgardi membawanya melewati istana yang mewah. Renazia sangat bingung. Kemewahan ini terasa sangat tidak pantas untuk seorang tawanan. Dia tahu ini bukanlah kebaikan. Ini hanyalah bagian lain dari permainan gila sang kaisar. Saat hak sepatu Renazia beradu dengan lantai di lorong-lorong istana yang megah, dia tidak bisa tidak memperhatikan suasana yang tenang dan makmur. Para pelayan bekerja dengan rajin dengan wajah tanpa beban. Melgardi dengan lembut menyarankan agar mandi air hangat, dan makanan akan membuatnya merasa lebih baik, tapi Renazia tahu kebenaran kelam di balik kenyamanan ini. Kedamaian kekaisaran ini dibeli dengan kehancuran bangsa-bangsa seperti miliknya. Gelombang keputusasaan menyelimutinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari negara yang begitu kuat ini dan melihat tanah airnya lagi. Setelah mandi, Renazia diberi gaun tidur yang tipis dan terbuka untuk dipakai. Dia dengan gugup bertanya apakah dia harus memakainya, tapi Melgardi menjelaskan itu adalah perintah langsung. Merasa sangat malu, Renazia menunjukkan betapa tidak pantasnya pakaian itu. Melgardi keluar dari ruangan dengan riang, pintu pun tertutup rapat, meninggalkan Renazia sendirian dan tak berdaya. Mengenakan pakaian persis seperti yang diperintahkan kaisar di ruangan yang luas dan kosong, Renazia gemetar dalam balutan busana tipisnya. Dia merasa sangat terhina, tidak ada bedanya dengan tawanan lain yang dibawa ke sini untuk melayani sang kaisar. Tapi sebuah pikiran baru memotong keputusasaannya. Jika menyenangkan kaisar bisa menjamin keselamatannya, maka mungkin saja dia pada akhirnya akan menemukan cara untuk kabur dari mimpi buruk ini. Saat percikan tekad itu menyala pintu raksasa, ruangan itu tiba-tiba terbuka lebar. Kaisar Godfrey berdiri di sana dengan seringai percaya diri, mengatakan dengan jelas bahwa Renazia telah membuatnya menunggu cukup lama. Godfrey berjalan ke arah Renazia dengan santai, bertanya apakah dia mengalami kesulitan. Tiba-tiba sebuah kesadaran yang mengerikan menyadarkannya. Ini bukan sembarang ruangan, ini adalah kamar pribadi sang kaisar. Dia pun semakin mendekat, tangannya menyentuh lembut kulit Renazia saat dia berkomentar bahwa wanita itu akhirnya terlihat lebih hidup. Sang kaisar lalu menjelaskan, selama malam-malam mereka sebelumnya, tatapan kosong Renazia membuatnya merasa seperti sedang bersama seseorang yang sudah menyerah. Terpukul oleh komentarnya yang dingin, Renazia hanya bisa berpikir bahwa semua ini bukanlah pilihannya sejak awal. Godfrey mencondongkan tubuhnya, aura dinginnya menyelimuti Renazia. Dia menjelaskan bahwa sikap tak berdayanya sebelumnya justru itulah masalahnya. Renazia langsung sadar bahwa penolakan diam-diamnya tidak membuat kaisar marah, malah memancing minatnya dengan seringai puas. Dia berkata lebih menyukai percikan pemberontakan ini daripada dirinya yang seperti cangkang kosong sebelumnya. Dia kemudian mundur meninggalkan Renazia yang benar-benar terguncang. Renazia sangat ngeri, mempertanyakan mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Lebih buruk lagi, dia merasakan tubuhnya sendiri bereaksi terhadap kaisar di luar kehendaknya. Sebuah pengkhianatan yang membuatnya merasa sangat tak berdaya dan bingung. Godfrey bergerak tanpa ragu, membuka tali jubahnya untuk memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Pikiran Renazia menjerit panik. Dia sama sekali belum siap untuk ini. Pria itu menariknya ke dalam pelukan yang erat. Suaranya terdengar sangat tenang saat dia bertanya apakah Renazia masih butuh waktu untuk bersiap. Dia mengingatkannya bahwa seharusnya dia sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan sebelum Renazia bisa menjawab, dia mencengkeram dagunya, memaksa kepalanya mendongak untuk menatap matanya dengan cengkeraman sekuat besi. Dia memerintahkannya untuk menatapnya dengan benar, tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Godfrey menarik Renazia ke dalam pelukan yang menuntut. Dia membisikkan peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika Renazia berani menatapnya dengan mata kosong itu lagi, dia tidak punya pilihan selain menghabisinya. Renazia membeku ngeri mendengar ancaman dingin itu. Kaisar mengatakan jika dia ingin bertahan hidup, dia harus belajar cara untuk menjadi kesenangannya. Dia memerintahkannya untuk memikatnya dengan keberaniannya.
menegaskan bahwa hidupnya sekarang sepenuhnya bergantung pada seberapa baik dia bisa menghibur sang penawan yang kejam itu. Jiwanya kini hanyalah pion dalam permainan gilanya. Renazia lumpuh oleh rasa takut bahkan tak sanggup berpikir untuk melawannya. Melihat keraguannya, Godfrey dengan dingin bertanya apakah dia tidak mengerti perintahnya. Sebelum Renazia bisa bereaksi, dia menariknya ke depan dengan paksa. Dia kemudian mengeluarkan perintah mengejutkan dalam satu kata yang tidak memberinya pilihan untuk menolak. Seorang wanita pirang yang memukau bernama Curdan berjalan dengan percaya diri ke pintu kaisar dan menuntut untuk masuk. Pelayan dengan gugup menolaknya menjelaskan bahwa itu adalah area pribadi yang memerlukan izin dari kaisar. Tanpa gentar, Curdan membuka kipasnya dan mengungkapkan siapa dirinya. Dia adalah tunangan sang kaisar. Ketika pelayan itu masih ragu, Curdan menggunakan kekuasaannya dengan menyebut pamannya yang berpengaruh, yaitu sang Markus. Pelayan yang ketakutan itu tidak punya pilihan selain menyingkir saat sang tunangan yang murka itu menerobos masuk ke dalam kamar. Penuh tekad untuk mendapatkan keinginannya, Curdan membayangi Renazia yang tak berdaya dengan senyum jahat yang tersungging di wajahnya. Sambil menyebutnya gadis budak yang kurang ajar, dia kemudian melontarkan tuduhan keji mempertanyakan moral Renazia dan bagaimana cara dia mendapatkan perhatian kaisar. Sebelum Renazia sempat bereaksi, pelayan itu dengan berani melangkah maju, menyatakan bahwa perilaku Curdan tidak bisa diterima dan mengingatkannya bahwa Renazia berada di bawah perlindungan Godfrey. Murka Curdan menatap tajam pelayan itu, mempertanyakan kesetiaannya karena membela musuh dan marah karena seorang pelayan rendahan berani menentangnya. Curdan berteriak bahwa dia seharusnya malu. Dengan ayunan yang kejam tangannya menampar keras wajah Renazia. Tamparan keras itu membuat sang putri yang lemah tersungkur ke lantai. Pelayan yang setia itu berteriak kaget. Dia segera berlutut di samping Renazia, dan dengan panik bertanya apakah dia baik-baik saja. Benar-benar terkejut, Renazia hanya menatap kosong. Rasa perih dari tamparan itu seolah menggemakan ketidakberdayaan situasinya. Curdan hanya menonton. Puas karena dia telah membuat sang putri tawanan itu tahu diri. Saat pelayan setia itu panik dan bertanya apakah dia baik-baik saja, Curdan mencibir bahwa itu balasan yang pantas untuk Renazia karena ikut campur Renazia menyentuh pipinya yang perih. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah rasa sakit selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dan sebelum dia bisa berpikir, tubuhnya bergerak berdasarkan insting. Tiba-tiba sebuah suara dingin memecah ketegangan, bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Semua orang membeku di tempat. Seorang pria berdiri di sana, nadanya menegaskan bahwa ini adalah kamar tidur kaisar. Itu adalah Godfrey. Dan dia baru saja memergoki seluruh kejadian itu. Curdan dengan bodohnya mencoba menunjukkan dominasinya, bertanya pada Godfrey, apakah dia sadar tidak bisa seenaknya masuk begitu saja? Renazia memperhatikan dari lantai dengan ketakutan bekas merah di wajahnya, menjadi bukti nyata penyerangan itu. Mencoba menyelamatkan mukanya. Curdan membusungkan dadanya dan menyatakan dia bukan wanita sembarangan, dia adalah tunangannya. Tapi tatapan dingin Godfrey memotong ucapannya. Dia bahkan tidak meninggikan suaranya saat memberikan perintah sederhana yang mengerikan bahwa dia keluar. Benar-benar terkejut. Curdan diseret pergi, sambil berteriak putus asa bahwa ini tidak mungkin terjadi. Setelah tunangannya pergi, Godfrey mengalihkan perhatiannya pada Renazia di lantai. Dia berjongkok, jemarinya dengan lembut mengangkat dagu Renazia untuk melihat wajahnya lebih jelas, dengan suara yang sangat lembut. Dia bertanya apakah dia terluka. Perhatian tak terduga itu benar-benar membuat Renazia bingung, dan dia hanya bisa menatap balik dengan kaget. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, Godfrey dengan mudah mengangkatnya ke dalam pelukannya. Dia menggendongnya melintasi ruangan yang megah itu. Membuat Renazia benar-benar bingung dengan perubahan sikap kaisar yang tiba-tiba dan lembut itu. Kini dalam pelukannya Renazia didudukkan dengan lembut di sebuah kursi. Godfrey memberitahunya bahwa Curdan akan dihukum atas perbuatannya. Renazia yang masih terguncang dengan cepat setuju, tapi kata-kata kaisar selanjutnya membuat bulu kuduknya merinding. Dia menjelaskan kemarahannya bukan karena Renazia terluka, tapi karena ada orang lain yang berani menyentuh miliknya. Pernyataan posesif ini membuat hati Renazia mencelos. Dia sadar Godfrey hanya melihatnya sebagai sebuah objek. Dia kemudian mendekat, mengakui bahwa dia menginginkannya untuk malam ini. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Godfrey menarik diri, tiba-tiba berubah pikiran. Dia memutuskan lebih baik mereka menyimpannya untuk nanti. Membuat Renazia benar-benar kebingungan. Sebelum dia bisa mencerna kata-katanya, dia membuat usulan yang lebih aneh lagi. Mereka sebaiknya hanya berbaring bersama untuk saat ini. Tanpa memberinya pilihan, dia menarik Renazia ke atas ranjang megah bersamanya. Dia hanya memeluknya, memejamkan mata seolah-olah beristirahat. Renazia membeku dalam dekapannya, pikirannya menjerit dalam kebingungan total. Melihat tingkah laku sang tiran yang aneh dan tak terduga. Permainan apa yang sedang dia mainkan? Godfrey dengan lembut menyentuh wajah Renazia, mengatakan padanya bengkaknya akan segera hilang, dan dia harus fokus pada pemulihannya. Benar-benar dibuat bingung oleh perhatian yang tiba-tiba ini. Renazia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan lirih, pikirannya berkecamuk. Sejak dia dibawa ke istana,
Dia percaya bahwa dirinya tak lebih dari sebuah objek boneka yang dimaksudkan untuk memuaskan setiap keinginan kaisar, tapi tindakan-tindakannya belakangan ini sama sekali tidak cocok dengan tiran kejam yang dia kira dia kenal. Untuk pertama kalinya dia mulai bertanya-tanya apakah ada sisi lain dari pria itu. Godfrey menyuruhnya beristirahat dan berbalik untuk pergi. Renazia ditinggalkan dalam keadaan benar-benar terpana, pikirannya kalut. Mungkinkah tiran kejam ini benar-benar menghargainya lebih dari yang pernah dia bayangkan? Sebuah harapan berbahaya mulai tumbuh. Bagaimana jika dia merasakan sedikit saja kasih sayang untuknya? Bertindak murni karena impuls, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan bajunya, menghentikan langkah pria itu. Pada saat itu dia berpegangan pada pria yang telah menghancurkan seluruh dunianya. Badai kebingungan berkecamuk hebat di dalam dirinya. Godfrey membeku terkejut karena wanita itu menahannya. Renazia mendongak, suaranya nyaris tak terdengar saat dia memohon agar pria itu tidak pergi. Ini adalah perubahan besar baginya. Pikirannya melayang kembali ke rencana lamanya, bagaimana dia pernah berencana untuk menghancurkan pria ini dengan tangannya sendiri. Tapi sekarang semuanya menjadi kacau balau. Dia mengakui bahwa setelah semua malam yang mereka lalui bersama, dia menjadi terbiasa dengan kehangatannya. Dalam keadaan sangat rapuh, dia meminta pria yang telah menghancurkan hidupnya untuk tinggal sedikit lebih lama dengan putus asa. Sikap dingin Godfrey retak sejenak. Matanya melebar menatapnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukannya pergi, dia malah membungkuk ke arahnya. Renazia berbaring kembali. Benar-benar tak berdaya saat pria itu mengulurkan tangan dan dengan lembut mengangkat dagunya. Sentuhannya adalah jawaban tanpa kata. Sebuah persetujuan tak terucap untuk tetap tinggal. Apapun yang terjadi selanjutnya, jelas hubungan mereka yang rumit baru saja mengambil tikungan tajam yang tak terduga. Momen keintiman yang hening ini mengubah segalanya, membuat Renazia terperangkap dalam badai kebingungan dan sebuah hasrat yang tumbuh untuk kehadiran sang penakluknya. Keterkejutan Godfrey terlihat jelas. Dia mengatakan pada Renazia ini adalah yang pertama kalinya. Dia belum pernah memulai sesuatu di antara mereka sebelumnya. Mata emasnya menyipit saat dia mengaku bahwa dia sudah berjuang menahan diri malam ini. Dia memperingatkannya bahwa jika dia terus memancing seperti ini, dia tidak akan bisa menahan diri untuk menginginkan lebih. Wajah Renazia memerah, benar-benar salah tingkah tapi tidak menarik diri. Setelah ragu sejenak, Godfrey membuat pilihannya. Dia mengangkat tubuh Renazia dan membawanya ke tempat tidur. Tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat dia berbaring di sana, Renazia dalam hati mengakui bahwa Godfrey lah yang telah mengkondisikan tubuhnya untuk mendambakan kehadirannya. Senyum sombong dan puas tersungging di wajah Godfrey. Dia tertawa tajam dengan cepat melepaskan jubahnya. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia akan mengatakan hal-hal seperti itu, maka tidak mungkin dia bisa menolak permintaannya. Malamnya Renazia duduk sendirian di kamarnya mencoba menenangkan diri. Momen tenangnya hancur ketika suara pelan datang dari balkonnya. Dengan hati-hati dia memeriksanya dan menemukan sebuah batu kecil. Dengan sebuah catatan terikat di sekelilingnya, sebuah pesan rahasia. Di sini jantungnya berdebar kencang saat dia mengambilnya. Penasaran siapa yang nekat menghubunginya di jantung istana musuh, dia pun membuka kertas itu. Dia mempersiapkan diri untuk misteri baru, tidak tahu apakah ini secercah harapan atau hanya jebakan lain. Renazia membuka catatan itu. Matanya terbelalak karena sangat terkejut. Mengintip dari balkon, dia tidak percaya siapa yang dilihatnya. Itu adalah Pangeran Regnos, pria yang selama ini dia samari. Dia mendongak dan raut lega terpancar di wajahnya saat memastikan Renazia aman. Setelah membaca pesannya, Renazia tahu kalau pangeran tidak hanya masih hidup. Dia juga merencanakan pemberontakan. Dia berjanji bahwa bersama sekutu mereka akan menghancurkan pasukan Godfrey dan membangun kembali tanah air mereka. Adelos. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus penuh harapan tersungging di wajahnya. Regnos meminta Renazia untuk bergabung dengannya. Dan Renazia merasa sangat terharu. Dia berasumsi pangeran pasti sudah mendengar rumor buruk tentang situasinya dengan sang kaisar. Tapi dia tetap menghubunginya. Gelombang keraguan menyelimutinya setelah semua yang terjadi. Bukankah sekarang dia hanya akan menjadi beban bagi perjuangannya? Dia mulai menulis catatan untuk menolak tawarannya, merasa dirinya tidak pantas. Tapi dalam sekejap dia menepis pikiran itu sepenuhnya. Tidak, itu tidak benar. Dia tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, yaitu untuk segera berada di sisinya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Renazia. Dalam catatan itu, Regnos berjanji akan menyelamatkannya, memintanya untuk menemuinya di hutan timur istana. Melihat ke bawah dari balkon, dia melihat pangeran memohon agar Renazia tetap aman sampai hari itu tiba. Percikan harapan yang kuat kembali menyala. Dipenuhi dengan tekad baru, Renazia bersumpah untuk menepati janjinya kepada pangeran. Tapi momennya terpotong saat pintu terbuka. Sambil mempersiapkan diri, dia berbalik untuk menyambut Kaisar Godfrey. Kedatangan penyanderanya membawanya kembali ke dunia nyata. Dengan rencana pelariannya yang baru berjalan diam-diam, Renazia tahu persis apa yang harus dia lakukan, yaitu tetap mengambil hati sang kaisar. Dia memasang persona yang lembut dan peduli, lalu mendekati Godfrey, mengatakan kepadanya bahwa air mandi hangat telah menunggunya.
Sang kaisar tampak senang dengan perubahan sikapnya. Dia meraih tangan Renazia dengan tatapan tajam, tapi kemudian dia benar-benar membuatnya lengah. Dengan pelan mengumumkan bahwa malam ini dialah yang akan memandikannya sendiri, Renazia hanya bisa tersipu dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rencana bertahan hidupnya menjadi semakin rumit. Godfrey langsung merasakan ada yang aneh saat Renazia membasuh punggungnya di bak mandi. Dia langsung mengkonfrontasinya, bertanya mengapa sikapnya tiba-tiba berubah. Memainkan perannya dengan sempurna, Renazia menjelaskan bahwa dia akhirnya mulai menghargai belas kasihan sang kaisar yang berlebihan. Dia mengingatkannya bahwa meskipun dia adalah bangsawan dari negara yang kalah dan pantas dihukum sang kaisar, justru mengampuninya dan menjaganya di sisinya. Dengan senyum yang meluluhkan, dia menambahkan bahwa dia sangat berterima kasih atas perlindungannya saat tunangan kaisar berkunjung, sebuah pujian yang dipilih dengan cermat untuk membuatnya benar-benar lengah. Ekspresi Godfrey mengeras saat mendengar nama tunangannya disebut. Dia menganggap pertunangan mereka hanyalah sebuah perjanjian politik, menyebutnya sebagai hubungan yang sama sekali hampa. Renazia terkejut tetapi mencoba membahasnya lebih lanjut. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Godfrey meraih lengannya dan menariknya ke dalam bak mandi dengan cipratan besar. Kini basah kuyup dan dipeluk erat dalam dekapannya, Renazia benar-benar terpana. Dia mengatakan pada Renazia bahwa dia tidak merasakan ketertarikan sama sekali pada tunangannya dan lebih suka memusatkan perhatiannya pada wanita yang ada tepat di hadapannya. Terjebak dalam pelukannya, Renazia dengan cepat mengerti apa yang dia maksudkan, rencana sederhananya untuk mengambil hati sang kaisar baru saja menjadi jauh lebih rumit. Memantapkan tekadnya, dia memutuskan akan melakukan apapun untuk menghilangkan kelelahan sang kaisar demi bertahan hidup. Tapi Godfrey tidak menunggu, dia menariknya ke dalam ciuman yang intens dan dahsyat, sambil membisikkan namanya di bibirnya. Sang kaisar menunjukkan niatnya dengan sangat jelas, meninggalkan Renazia yang benar-benar tak berdaya di dalam air yang kini bergejolak.